Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102 yang artinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, potongan ayat tersebut tadi menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti halnya perkara gaib lainnya. Sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan atau makhluk halus lainnya untuk mencelakai orang lain. Potongan ayat tersebut tadi mencontohkan bahwa sihir juga bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Namun, itu semua juga atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek sihir ini sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Efek kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan seseorang mengirimkan sihir. Cara yang dilakukan tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi dan bermacam-macam. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir juga bisa menyasar kepada siapa saja, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh As-Saikan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid al-Asyam. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah membayangkan telah melakukan sesuatu, berhalusinasi mendatangi istri beliau satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang terkena sihir dan pelakunya adalah Labid bin al-Asyam, kata salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut. Labid bin al-Asyam menyihir Rasulullah SAW dengan menggunakan sisir dan rambut, dan juga kulit mayang kurma jantan. Sihir tersebut dilemparkan di bawah batu di dalam sumur Jarwan. Maka keesokan harinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat untuk mendatangi sumur Jarwan. Mereka mendapati bahwa air sumur tersebut berwarna merah kecoklatan seperti perasan air pohon pacar, dan ukiran kepala mayangnya seperti ukiran kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur Jarwan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta para sahabatnya itu untuk mengangkat gulungan sihir tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan beliau dari guna-guna sihir tersebut. Rasulullah SAW juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta agar sumur Jarwan tersebut ditutup. Sementara di riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur setelah dibakar. Gulungan sihir tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Kemudian pada saat itu turun wahyu surat Al-Falaq dan surah An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat tersebut, maka terbukalah satu simpul tali itu, dan demikian seterusnya hingga ke-11 kalinya. Sejak saat itu, sebelum beliau tidur, Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ada juga yang menyebutkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas dibaca sebelum beliau tidur.
dengan tujuan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan, semacam sihir. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah, maka Sayyidah Aisyah lah yang membacakan surat-surat tersebut, lalu mengusapkan ke tangan dan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Said Ramadan Al-Buti dalam The Great Episode of Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Itu artinya sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memang maksum, namun semaksumnya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menderita ketika terkena sihir, layaknya pada manusia umumnya. Ketika seseorang sedang mengalami sakit keras, maka wajar kalau diliputi oleh khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak sedang melakukan sesuatu. Al-Buti mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir tersebut bukanlah sebuah aib atau kekurangan pada diri beliau. Sekali lagi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang maksum atau terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun semaksumnya Nabi juga tidak berlaku dalam hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lainnya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-102. Nah sahabat, itulah tadi kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir sehingga membuat beliau menjadi sakit. Dan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi contoh bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca surat-surat pendek tersebut sebagai syariat untuk melindungi badan kita dari gangguan sihir dan sejenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.